Dulu kita coba balik lagi ke zaman Kanjuruhan 2000 berapa itu ya? 2022 bang. 2022 di mana ada 135 orang yang tewas ya. Betul. Gara-gara salah siapa tuh? Gara-gara apa? Coba boleh ceritain dikit. Kalau mengesampingkan ini ya dengan Aremania, kalau menurut saya sendiri sih dari sporternya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Matoy, mahasiswa Sotoy. Kali ini di program Sok Tobat atau Sok Tempatnya Opini Bukan Fakta. Kali ini kita mengundang ahli hukum pidana, Jan Remeling. Coba ini. Oke. Sagas. Apa kabar Jan? Kabar baik, Bang. Mantap. Gimana? Sehat semua? Sehat. Jadi kali ini kita mau ngebahas terkait karena Jan ini sebenarnya ahlinya di bidang peraturan-peraturan terkait sepak bola lah. Betul. Kan? Betul. Karena pemain bola katanya. Dulu bang. Dulu. Muda, ya. Pemain bola di mana? Di Bandung. Di Bandung. Apa Persib? Bukan. Persib. Iya. Ngefans Persib. Iya, betul. Jadi kan kemarin tuh ada berita sebenarnya yang lagi viral kan terkait rusuh lagi tuh di Malang. Iya betul bang. Jadi, Di mana? Di Malang. Iya di Malang, Arema ya. Ya, betul. Ya gara-gara kalah. Ya, kalah di kandang. Jadi ceritanya itu Arema baru pertama kali kan main untuk pertama kalinya sejak tragedi Kanjuruhan tahun 2022 kalau nggak salah itu. Itu yang meninggal banyak Ya, tuh. banyak itu. Nah, jadi Kanjuruhan udah baru nih kan, tapi pas pertandingan yang terbarunya melawan Kediri kan kalah tuh di kandang 0-3. Nah, di situ pas pemain Persik Kediri keluar dari stadion, busnya Persik Kediri tuh dilemparin sama Aremania gitu. Menamparin batu. Ya, dilemparin batu. Jadi Tapi ada yang luka-luka. ada bang beberapa pemain official tim banyak yang luka Bukannya juga. nggak dihadang, maksudnya kan bus dari Persiknya nggak dikawal sama polisi Nah, juga? itu jadi banyak video kan yang beredar gitu di YouTube, di X ataupun di Instagram tuh. Jadi nggak ada pengawalan nih bis Persik Kediri, jadi keluar dari stadion tuh udah dihadang sama supporter Arema. Oh jadi busnya sendiri doang? Iya, Jadi sendiri. kayak rekam dong? Iya betul. Padahal kan ini Liga Kurang 1 lebih kan? Betul bang, Liga 1. Tapi sebenarnya ada aturannya nggak sih kayak setiap bus tim away itu harus dijagain sama polisi? Nah, Kalau misalkan dulu kan Persija Persib itu pakai tank emang malah. kalau kayak gitu wajib biasanya kalau laga-laga besar kayak Persija Yang itu udah derby. wajib yang derby gitu. Kalau kita lihat sendiri kan Arema dan Kediri ini kan sepertinya rivalitasnya nggak terlalu besar lah. Benar. Dibanding Arema dan Persebaya kan. Kediri gitu kan? Kediri gitu. Tapi mungkin karena pertama kali ya Arema juga ngadain di Kanjuruhan sejak tragedi, terus kalah lagi gitu kan. Terus Arema juga berharap pengen finish di top 10 gitu. Dulu kita coba balik lagi ke zaman Kanjuruhan 2000 berapa itu ya? 2022 bang. 2022 di mana ada 135 orang yang tewas ya. betul. Gara-gara salah siapa tuh? Gara-gara apa? Coba boleh ceritain dikit. Kalau mengesampingkan ini ya dengan Aremania, kalau menurut saya sendiri sih dari sporternya sih. Jadi Sporternya yang turun ke lapangan gitu. Tapi kan itu bisa disebut dengan rasa tidak suka lah dengan manajemen pada saat itu. Karena kan bentuk protes. ya, bentuk protes lah dengan turun ke lapangan. Terus Arema juga kalah juga kan di pertandingan tersebut. Tapi kan yang nembak kan polisinya, Polisi, nembak gas air iya, mata. Terus betul. yang ngunci stadion. Iya, jadi kalau menurut saya sih bang, itu kan kewenangannya kepolisian. Jadi kalau udah diserang gitu, udah kan fans Arema tuh kan ngebarbar gitu kan. Wih, parah banget nih Aremania. Ngerusak mobil keamanan juga kan ya. Terpaksa polisi harus pihak keamanan harus turun tangan gitu. Dan udah crowded jadi harus menembakkan gas air mata. Tapi kan ada yang bilang kalau menembakkan gas air mata di tempat tertutup kayak gitu nggak boleh juga sebenarnya. Iya betul. Jadi pada banyak yang meninggal. Nah, sebenarnya yang aku pengen tanyain di sini tuh terkait regulasi di stadion nih saat pertandingan. Iya. Kok bisa sih terjadi kayak kematian 135 meninggal loh? Itu kan banyak banget. Beda sama kalau kejadian kayak tragedi Hillsborough ya yang di mana tuh? Di Liverpool itu kan roboh kan. Itu kan stadium meninggalnya. Kalau ini kan karena kelalaian, maksudnya ini ada pasti ada tindak pidana sih di situ. Betul, nah, coba bisa. Ya menurut saya sih ya itu dalam suatu tragedi itu agak sulit sih menentukan siapa yang salah gitu kan. Kadang ada supporter atau
polisi, pihak keamanan. Oh, Nah, terus panpel juga kan Panpel, disediain klub. Nah, klub juga bisa disalahkan dalam hal ini gitu. klub. Klub itu di Indonesia tuh sebenarnya bentuknya apa sih, badan hukum? Nah, zaman dulu kan masih dipegang ini Bang, kalau kita balik lagi ke zaman dulu itu masih dipegang sama Asprofnya lah kalau nggak salah. Asprof tuh asisten jadi provinsi. PSSI ditaruh di setiap kabupaten provinsi Asosiasi gitu provinsi. Nah, mereka langsung megang klub. Nah, sekarang itu klub-klub di Indonesia ini udah statusnya badan hukum Bang, jadi PT dia. Baru berarti. Iya. Semua liga klub di Indonesia Ya, harus PT. betul, harus PT. Nggak bisa CV segala macam. Nggak tahu Oh, harus PT karena kan mau cari keuntungan juga Iya, kan. betul PT. Tapi masih ada kok tim-tim yang saat ini yang belum dipegang sebelum swasta lah gitu. Ada Oh, beberapa sekarang gitu. semua swasta. Liga Iya, 1 nih. swasta. Iya, betul, hampir semua PSM Bang. Makassar. Iya, itu swasta. Kalau klub di luar negeri? Sama Bang, justru di luar negeri udah hampir swasta semua gitu. Emang di klub Indonesia ada yang negeri? Oh, TNI ya? Kalau nggak, bukan. oh sorry, Bayangkara itu mungkin ya. Oh, Bayangkara, ya, Bayangkara polisi. presisi mungkin Bener. dari. Oh, makanya juara kan. Iya bisa. No comment kali. Nah, lanjut ke apa namanya tadi, kembali ke Lion Sporter. Berarti kan klub juga sebenarnya sebagai perusahaan harusnya bertanggung jawab Harusnya juga bertanggung jawab. terhadap pelaksanaan tiap pertandingan. Iya. Nah, panpel ini bagian dari klub apa panitia yang Nah, jadi ad hoc gitu? kalau yang saya lihat sih panpel itu juga bisa juga disediakan sama apa dengan PSSI-nya lah gitulah. Itu juga udah diatur di statuta. Bisa sama PSI yang sediakan? Iya, jadi Kalau nggak ikut campur berarti? ada juga Bang, bisa juga. Oh, Panpel bisa itu klub klub. juga. Kalau saya lihat Persib ya, nah Panpel itu kan pokoknya di mana Persib tanding home itu pasti Panpel itu aja gitu. Nah, Panpelnya tuh panitia gitu. ketua Panpelnya itu aja itu. Oh. Kalau saya lihat Persib tuh main home tuh mau dimain di Jalan Harupat, mau main di GBLA itu, nah orangnya itu aja terus Bang. Jadi gue bisa ngambil garis besar Panpel tuh tetap dari klub juga sih yang nentuin gitu. Karena biar tanggung jawabnya Iya, juga jelas betul. gitu ya. Oh, berarti panpel tuh kayak WO nggak sih, kayak wedding organizer, kayak yang Ya kurang lebih mirip seperti itu Bang. cuma pas ada acara nikahan atau pas ada acara Iya. main dipanggil. Karena kita lihat kan misalnya kan sekarang ada regulasi kalau tidak boleh menyalakan flare kan saat pertandingan itu. Nah, itu kan yang disanksikan klubnya, bukan Iya. ya. Nah, itu Harusnya siapa? Ya betul, kalau itu betul. Harusnya klubnya. Emang bener klubnya. klubnya. Kalau ada Oh. flare dinyalakan sebelum pertandingan berakhir, bahkan setelah pertandingan berakhir pun kalau flare-nya dinyalakan tuh panpel pasti didenda gitu kan, panpel timnya gitu. Berarti kalau salah panpel tetap salah klub. Iya, betul. Oh. Oke, berarti terus juga sekarang kan ada yang baru nih di Liga 1, maksudnya di Indonesia yang Iya. gara-gara tragedi Kanjuruhan ada pihak baru keamanan namanya Steward Steward. Ya. Nah, itu bahasa Indonesia apa ya? Steward. Apa ya Steward? Nah, Steward dah yang pakai baju kuning Iya, kan? baju kuning. Kayak tukang parkir. Nah, betul. Kemarin gue liat di penonton Liga 1 nih, stewardnya malah nonton juga, nonton Iya, tim. Kalau gue liat Liga Inggris kan dia fokusnya Semua nggak ada ke supporter kan? Iya. Karena gol menit akhir, gol Kun Aguero. Stewardnya tetap jagain Iya, betul. supporter. Kalau di Indonesia kan selebrasi. Iya. Itu gimana? Saya nggak tahu juga tuh Bang, mungkin klub masih ngajak ini kali. Akamsi dekat stadion. Karena kan dadakan kan? Iya, Nah, dadakan terus? kan. Kita butuh nih steward untuk apa? Ormas-ormas Iya, paling. merhatiin. Ya, mungkin jangan jadi ormas-ormas dari apa penduduk ini apa, sekitar lah gitu. Tapi aturan terkait steward tetap melekat pada klubnya berarti. Iya. Tetap tanggung jawab klub. Tanggung jawab klub dari Tapi itu panitia pelaksana. pisah sama panpel atau sama juga? Kayaknya harusnya sama deh Bang. Oh, sama kayak sama panpel. panitia pelaksananya Oh. juga. Jadi diatur sama panitia pelaksana untuk menaruh staff apa steward di setiap sudut stadion gitu. Kalau tanggung jawab pidananya kayak terkait Kanjuruhan misalkan terjadi lagi kayak kemarin, Oke. yang orang supporter Aremania nih, mohon maaf, kayak ngelempar batu ke Persik, yang salah itu yang bisa kita mintakan tanggung jawabnya nih sebagai korban dari pemain Persik, supporternya kah, panpelnya kah, polisinya kah? Oke, Apa gimana? kalau kita lihat dari kasus yang kemarin nih Bang, berarti baru-baru ini. yang lempar bus ya, Ya, lempar batu. kalau menurut saya sih itu pihak aparat keamanannya sih, karena Polisi. mereka nggak apa sih namanya nggak ngiringin gitu. Oh, emang harus ada wajib ngiringin dari pihak keamanan. Nah itu Bang, itu kurang ngerti juga kalau masalah itu kan. Balik lagi kan Arema Persik ini kan bukan nggak gede-gede banget Iya, lah jadi mungkin kualitasnya gitu. Jadi udah dilosin aja gitu ya, sama kayak polisi. Nah, dianggap tapi sepele. ya kan kita nggak tahu ya tiap tim kan kita nggak tahu kan, apalagi supporter kan kita nggak tahu nih Apalagi gimana sih supporter. perasaannya gitu kan. Ah. Nah jadi harusnya sih setiap pertandingan tuh tiap tim tuh harus
diiringin terus gitu setiap apa. Tapi harusnya jadi salahnya pihak keamanan ya. Klubnya nggak bertanggung jawab juga karena kan kalau di luar negeri kalau nggak salah di Eropa misalkan UEFA tuh atau FIFA kayak Rusia deh. Oke. Itu kan udah negara antar negara tuh. Ya. FIFA bisa ikut campur tuh. Nah kalau di sini PSSI nggak bisa ikut campur gitu kayak sanksi. Oh itu pasti Bang. Oh, pasti. Nah, cuman itu saya nggak tahu deh gimana apa nih yang disalahin sama apa nih yang bakal disanksi sama PSSI ini. Tapi nggak mungkin pidana karena kan bukan Iya, namanya. betul. Jadi paling Tapi nggak tahu nih ya. Kan ini supporternya nih yang ngelemparin busnya Persik Kediri nih. Mungkin juga klub Arema bakal disanksi juga sih Bang. Kemungkinan besar kan kita belum lihat kombisnya nih hasilnya seperti apa. Oke, terus kalau misalkan soal apa namanya supporternya di luar negeri kan maksudnya supporter tuh yang rasis ke Vinicius apa siapa gitu pemain Real Madrid tuh atau Alaba, bukan Alaba, Dani Alves. Iya. Ketahuan tuh diskors. Maksudnya nggak boleh datang seumur hidup pemain Villarreal apa Valencia gitu. Supporter. Nah kalau Indonesia kan kemarin tuh ada dari Aremania ini udah jelas siapa provokatornya. Harusnya kan bisa di-ban kan. Kalau nggak salah tuh setahu gue dia emang sudah di-ban seumur hidup. Tiba-tiba dicabut sama PSSI. Terus datang bikin rusuh meninggal banyak. Nggak di-ban apa-apa, tetap masih ada di orang tuh. Nah itu gimana kalau di Indonesia aturan? Iya sih, itu ada beberapa klub yang udah terapkan seperti itu Bang, yang Bang ada maksud gitu. Termasuk timnas Indonesia juga yang yang kemarin apa ya beli tiket ini kalau nggak salah ya yang curi baju anak kecil itu juga salah satunya. Yang dia ketahuan terus di ban nggak boleh nonton timnas lagi itu kan canggih ada kan beberapa gitu ada beberapa klub bahkan timnas sendiri pun udah nge-ban ya langsung gitu perorangan gitu ya kelihatan dari video kan. Sebenarnya perlu sih Bang kayak gitu juga, tapi kan mengidentifikasi siapa orangnya ini kan balik lagi agak sulit Bang gitu. Bukannya kalau lihat dari video kan gampang sebenarnya. Iya betul Bang, betul. Kan bisa diminta pertanggungjawaban pidana nggak sih ke pribadi-pribadi? Bisa pastinya. Yang ngelempar kan perusakan properti atau cuman kan balik lagi kayak yang Aremania ini kan yang kita balik ke Kanjuruhan kan kita nggak tahu nih siapa sih punya. Kalau kita lihat beritanya itu kan putusan kan nggak jelas gitu Bang siapa sih yang salah gitu. Kalau yang di Kanjuruhan tahun yang 130 orang meninggal itu yang diadili polisi ya? Iya, tapi bebas atau gimana? Gimana ya? Kalau masalah nih dia dipindah tugaskan deh. Oh, cuma dipindah tugaskan. Iya, dipindah tugaskan terus jadi apa? Pokoknya sekarang Bapak polisi ini udah pegang jabatan lebih bagus lagi lah. Waduh. Malah dia pegang kasus Kanjuruhan terus dipindahkan, dimutasi kalau nggak salah bahasanya. Nah, tapi lupa nih, tapi bagian dia sekarang tuh ya lumayan gitu, lumayan bagus lah. Jadi sebenarnya untuk memajukan sepak bola Indonesia ini sebenarnya harus apa sih klubnya yang bagusnya paling ideal gitu dari segi keamanan segala macam supaya nggak ada kejadian terulang lagi. Iya, karena kan masih otak-otak primitif gitu ya. Kayak contoh di Persib. Iya. Tiketnya jadi lebih sulit ya kok. Jadi orang-orang yang nonton tuh pasti yang berakal lah dalam tanda kutip. Itu ada rekomendasi gimana coba kalau di klub supaya lebih bagus gitu? Ya paling bener sih kita nggak soal Persik kayak timnas aja sih. Jadi iya betul. Tentang back to back. Jadi ambil contoh aja timnas Indonesia kan untuk masalah tiketing itu udah bagus tuh. Satu KTP untuk satu orang gitu kan. Jadi ya mungkin untuk klub-klub di seluruh Indonesia bisa nerapin kayak gitu guys. Benar. Terus mungkin seperti itu. Segi keamanannya? Untuk segi keamanan udah pasti sih itu kawan paling penting tuh untuk sebuah tim. Karena kan untuk jadi ada dicek nih untuk tim ini bisa terverifikasi nggak untuk bisa bahkan untuk liga sendiri dulu ada verifikasinya sendiri. Dan terakhir tuh beritanya hanya beberapa tim yang lolos verifikasi Liga 1 gitu. Padahal tim Liga 1 ada 18 yang terverifikasi paling cuma 10-11 gitu. Nah, itu harus ditingkatkan lagi. Mungkin salah satu peningkatannya itu dari keamanan setiap pertandingan gitu. Jadi kejadian-kejadian seperti Kanjuruhan 2022 atau Kanjuruhan yang kemarin itu nggak terulang lagi gitu. Kalau dulu kan Persija banyak yang meninggal tapi satu orang tapi udah mulai menghilang kan, dewasa kali supporternya. Iya betul. Terus sekarang kan ada regulasi juga untuk supporter tamu dilarang datang gitu kan. Ya walaupun berat juga sih gitu. Apalagi kan ada juga yang beberapa supporter di Indonesia ini yang temenan juga lah gitu. Satu ini tapi beda tim gitu. Tim kesayangan. Itu juga tapi itu nggak masalah, itu salah satu bentuk inilah biar tidak mengantisipasi keributan lah, terutama kayak big rival gitu. Oke. Kalau misalkan kalau yang waktu kasus Persija kemarin yang meninggal itu di
yang disalahin siapa ya? Nggak ada ya? Atau sport? Jadi cuma kalau setahu gue cuma sanksi ke klubnya doang ya? Tanggung jawab pidananya nggak ada ya? Sanksi pidana? Nggak ada bang gitu. Oh jadi benar-benar klub ya? Oh supporternya ada kok. Oh diambil? Dia dapat kepolisian, penganiayaan ya? Oh. Oke lah. Tapi balik lagi tetap tim juga. Ya makanya harusnya panpel tuh harus ada aturannya kan di statuta PSSI ya? Ada pasti. Jadi panpel harus apa? apa? Aturannya panpelnya harus ya itu harus profesional kah? profesional, Atau harus memiliki lisensi satpam atau lisensi Nah itu keamanan? saya nggak tahu tuh kalau masalah kan lisensi. setahu gue kemarin lihat bocil. Iya yang makanya pakai itu kan rompi. Gimana dia mau misahin itu orang berantem? Jadi ya klub-klub mau sebesar apapun ya untuk penyediaan panpel ya setidaknya pilihlah walaupun dari warga-warga tetap pilih yang inilah gitu yang dedikasi lah. Oh, pilih. Kan itu kan dia dibayar juga gitu. Benar. Masa, Oh dibayar? Ya pasti wajib bang, wajib iya, dong. Iya sih. Iya, keamanan masa nggak dibayar. Oke lah. Gitu saja San, terima kasih. Bang, siap. Dan udah mampir ke podcast ini. Aman bang. Nanti kita ngobrol lagi soal bola karena kita ini penggemar sepak bola ini. Betul. See you guys, sampai jumpa.